about size of group data centralization. Oke. Ukuran pemusatan data adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan titik pusat distribusi data dalam kelompok tertentu. Pemahaman yang baik tentang ukuran pemusatan data membantu kita menganalisis, menginterpretasikan, dan membandingkan data dengan lebih baik. Ini juga memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan solusi yang lebih tepat. Lalu ini yang selanjutnya ada main kelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Terus ini bisa dilihat di atas, itu ada datanya. Itu ada nilai intervalnya, ada nilai tengahnya, ada jumlah frekuensinya, terus ada nilai rata-ratanya juga, terus ada jumlahnya juga ya. Datanya bisa dilihat di layar. Rata-rata hitung data berkelompok. Yang pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Lalu yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Lalu yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Lalu yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Oke, lalu selanjutnya ada median kelompok. Median kelompok itu nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Lalu median data tidak berkelompok, rumusnya itu ada letak median sama dengan buka kurung n plus 1 tutup kurung dibagi 2. Lalu ada data ganjil, median terletak di tengah. Median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Lalu ada rumus median data berkelompok. Rumusnya MD sama dengan L plus N dibagi 2 dikurang CF dikali I per V. Lalu yang selanjutnya ada modus kelompok. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Lalu rumus modus data berkelompok ada MO sama dengan L ditambah buka kurung D1 per buka kurung D1 ditambah D2 tutup kurung dikali I. Lalu yang selanjutnya ada ukuran letak kuartil. Ada di sini ada definisi kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, yaitu 25% data, K2 sampai 50% dan K3 sampai 75%. Lalu ada rumus letak kuartil, data tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Data berkelompoknya misalnya K1 atau kuartil 1 sama dengan buka kurung kurawal 1 buka kurung N plus 1 tutup kurung kurawal dibagi 4. Itu yang data berkelompoknya. Lalu yang kuartil kedua dan kuartil ketiga itu sama, cuman dia angka awalnya diganti. Seumpamanya kuartil 2 angka awalnya diganti dengan 2. Jadi rumusnya buka kurung kurawal 2 buka kurung N plus 1 tutup kurung kurawal dibagi 4. Di situ angka 2 itu menggantikan kuartilnya. Kalau kuartil 1 kita tulis angkanya 1, dan kalau kuartil 2 kita tulis angkanya 2. Sama juga dengan kuartil 3. Jadi angka awalnya kita tulis 3. Jadi buka kurung kurawal 3 buka kurung N plus 1 tutup kurung kurawal dibagi 4. Lalu untuk yang data berkelompoknya, untuk kuartil 1 atau kuartil pertama itu ada 1 N dibagi 4. Untuk kuartil keduanya 2N dibagi 4. Lalu untuk kuartil 3 angka awalnya juga diganti jadi 3N dibagi 4.
Lalu yang selanjutnya ada ukuran letak desil. Di sini ada definisi desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. Misalnya D1 sebesar 10%, D2 sampai 20%, lalu yang terakhir kayak D9 itu bisa sampai 90%. Lalu di sini ada rumus letak desil, ada data tidak berkelompok dan ada data berkelompok. Untuk data berkelompoknya, D1 sama dengan buka kurung kurawal 1, buka kurung N plus 1 tutup kurung kurawal dibagi 10. Sama dengan kuartil, desil pun kalau dia desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dan desil selanjutnya itu angka depannya kita ganti mengikuti desil keberapanya. Jadi untuk desil kedua atau D2 sama dengan buka kurung kurawal 2, buka kurung N plus 1 tutup kurung kurawal dibagi 10. Begitupun sampai yang seterusnya. Lalu untuk data yang berkelompoknya ada 1N dibagi 10, lalu 2N dibagi 10, begitupun yang berikut-berikutnya, yang seterusnya desil-desil berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada ukuran letak presentil. Ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Misalnya P1 sebesar 1%, P2 sebesar 2%, P3 sebesar 3%, lalu yang berikut-berikutnya sampai dengan P99 sebesar 99%. Lalu kita ada rumus letak presentil, ada data tidak berkelompok dan ada data berkelompok. Rumusnya ada P1 atau presentil pertama sama dengan buka kurung 1, buka kurung kurawal 1, buka kurung N plus 1 tutup kurung kurawal dibagi 100. Begitupun untuk presentil-presentil berikutnya seperti presentil 2 misalnya. Lalu untuk presentil-presentil berikutnya itu sama, angka depannya kita ganti dengan berapa angka presentilnya sampai presentil akhir. Misalnya presentil akhir kan P99, jadi kita ganti 99, jadinya buka kurung kurawal 99, buka kurung N plus 1 tutup kurung kurawal dibagi 100. Lalu untuk data berkelompoknya ada 1N dibagi 100, 2N dibagi 100, lalu angka-angka berikutnya sampai angka yang terakhir yaitu 99N dibagi 100. Okay, maybe that's all I can say about this materi. And thank you for listening and thank you for watching. See you the next materi.